Oke, nah saya mulai dari sini dulu nih ya tentang konteks yang tadi dipertanyakan sama Mbak Melisa gitu ya. Karena kemarin kita bahas tentang concern Tuhan itu sendiri gitu. Jadi supaya kita juga jangan ngelihat Tuhan itu sebagai hal yang ilusi gitu ya. Bersandar kepada Tuhan ya Tuhan yang gimana nggak tahu ya aneh kan nantinya gitu. Tapi juga bukan berarti Tuhan ada atau enggak itu sebenarnya nggak penting sih gitu ya. Karena ada atau enggak itu relatif tergantung bagaimana kita menyikapinya kan poinnya di situ. Makanya ateis ribut sama ateis tuh ngomongin bahwa Tuhan ada, yang satu nggak ada Tuhan. Nah, dua-duanya nggak bisa ngebuktiin. Yang percaya nggak bisa ngebuktiin adanya Tuhan, yang nggak percaya nggak bisa ngebuktiin ketidakadanya Tuhan. Jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman dalam perspektif ini, yang penting untuk kita pelajari itu bukan urusan ada atau enggaknya, tetapi mengertinya gitu. Ya, nah sekarang gini dulu nih, supaya nanti kita menyadari tentang konteks ini. Kan kalau kita bicara, saya selalu mengulang-ulang ya dari awal gitu. Nah kita ngomong dalam perspektif Islam aja ya, itulah disebut dengan yang namanya Allah. Oke, makanya la ilaha illallah. Nah nanti Allah itu punya ada jadi dia jadi Rob, dia jadi Malik, dia jadi ilah gitu. Nah kita tuh mau ngomong Tuhan yang mana? Tuhan yang Rob, yang Malik atau yang ilah atau yang Allah itu sendiri gitu. Makanya doa itu ada Allahumma, ada Robbana. Ini beda-beda nih. Ada Maliki Yaumidin tapi nggak Rob Midin misalnya. Gitu. Ilahinas, ada Malikinas, ada Robinas gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti ini satu-satu dan ini agak panjang, tetapi nanti mungkin supaya nanti praktikal, supaya nggak terlalu ribet dalam konteks teorinya, kita ngerti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Satu ya, dengan dasar kita ngerti dulu Allah tuh apa sih? Nah, baru nanti ngomong Allah itu siapa gitu. Misalkan, sesimpel itu ya. Kalau kita pakai bahasa yang lebih simpel, ya kita bicara Tuhan aja dulu ya gitu. Nah, ilah itu ya sebenarnya relate ke sini sih. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa apa sih makna dari Tuhan? Tuhan itu segala yang mendominasi dirimu. Jadi kalau kita terdominasi oleh uang, ya Tuhan jadi uang. Uang jadi Tuhan, sorry. Kalau kita terdominasi oleh anak, ya anak jadi Tuhan gitu. Apapun yang mendominasi diri kamu, itulah Tuhanmu. Maka tidak ada yang mendominasimu kecuali Allah gitu kira-kira. Nah terus kalau gitu Allah itu apa gitu? Makanya jangan-jangan sekarang yang saya selalu ulang-ulang, Tuhan itu ada dua, Tuhan yang kita ciptakan dan Tuhan yang menciptakan kita gitu. Gitu ya. Nah jadi supaya nanti nggak berantem urusan ini dan kita ngerti gitu ya tentang konteks ini bahwa ini tuh kaitannya sama diri kita tuh apa sih gitu. Anyway, ya ada atau tidak itu dalam konteks kesadaran sih sebenarnya. Nah, tapi yang jauh lebih mengerti, yang jauh lebih penting adalah menyadari atau tidak, mengerti atau tidak gitu. Karena nanti keberadaannya dia tuh tergantung dari persangkaan kita. Makanya ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku gitu kira-kira. Kalau kamu nganggap aku jahat, ya jahat. Kalau kamu nganggap aku ini penghukum, ya penghukum. Karena ada sebagian orang Allah itu penghukum ya, nanti dia yang akan memasukkan aku ke neraka. Nah udah perspektif dia kepada Tuhan, kepada Allah, jahat gitu. Tapi di satu sisi Allah tuh maha baik ya gitu. Gitu kira-kira. Nah terus yang kemarin kita cerita gitu bahwa ada orang yang berperspektif aku diuji oleh Allah lah. Gimana ngujinya? Kalau dia maha tahu, ngapain dia harus menguji lagi orang dia pasti tahu kok gitu. Ya diuji kalau misalnya agak-agak mellow lah ya. Kalau udah mulai agak-agak nggak asik, aku diazab gitu. Itu pasti udah sesuainya nggak sesuai banget sama keinginan gitu. Jadi dicoba dan seterusnya gitu. Yang akhirnya Allah jadi dalam tanda petik ya objek yang disalahin terus gitu. Setan sih termasuk juga sih ya. Ya aku kan digoda oleh setan gitu. Gitu. Nah, nanti balik lagi lah ya. Nanti kita ngerti gitu. Anyway, nah jadi satu kita ngerti dulu bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi dirimu. Itu yang disebut nanti ilah gitu ya. Nanti Malik itu penguasa, Rob itu pengatur gitu. Nah nanti satu-satu kita bahas pelan-pelan ya. Tapi mungkin nggak usah terlalu dalam lah ya. Yang penting ngerti secara esensi ini kalau ngomongin dalam bisa 5-6 episode lah gitu. Panjang banget tapi poinnya nanti kita bikin simple. Dah, pertanyaan pertama. So kalau Allah berbicara Allah itu apa? Saya mau memudahkan begini. Ya, sesimpel supaya nanti kita ngerti gitu. Nah, di surat berapa ya? 24 ayat 35 aja.
Nah, di surat 24 ayat 35 itu ada kalimat gini. Allahun nur, aku adalah cahaya. Dah. Di mana perumpamaan cahaya Allah seperti dadada bla 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 bla, cahaya di atas cahaya. Nah, si Quran tuh ngasih clue nih. Aku itu cahaya. Nah, cahaya itu energi. Energi itu bagian dari kecerdasan. Jadi Allah itu apa sih? Kecerdasan tanpa batas. Maka kita dibikin oleh Allah, iya dibikin oleh apa? Kecerdasannya dia gitu. Makanya sel kita cerdas, atom kita cerdas. Makanya disebut intelligent, infinite intelligent gitu. Nah si kecerdasan ini nanti membentuk energi gitu. Jadilah disebut cahaya. Makanya ini sering disebut dengan konteks yang namanya Nur Muhammad gitu. Lama-lama energi memadat jadi materi gitu. Jadi pertanyaannya semua apapun ciptaan di semesta raya ini datangnya dari mana? Dari kecerdasan. Nah itulah yang disebut akulah yang awal dan yang akhir gitu. Poinnya adalah kecerdasan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara dia adalah sebuah kecerdasan, si kecerdasan ini membentuk sebuah sistem. Karena sistem ini nanti yang akan mengatur kita semua. Sistem inilah nanti yang disebut hukum sunatullah, hukum semesta. Maka hukum semesta ini yang di tiga fakir kita bahas, ini yang disebut yang namanya Taurat gitu. The law of universe. Nah berarti pertanyaannya kalau kita bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada apa? Bersandar kepada hukumnya gitu. Jelas ya? Artinya segala siapapun kita sekarang, pilihannya cuma ada dua. Melawan hukumnya dia atau mengalirkan atau apa namanya menjalankan hukumnya dia. Udah cuma dua itu aja pilihannya. Nah, jadi kemarin saya bilang bahwa kita itu hanya kembali kepada diri kita sendiri. Iya pilihan, semuanya adalah pilihan. Karena nanti hukum ini mau nanti ngomongin konsekuensi, tabur tuai, hukum ke oneness, atau hukum perputaran, atau hukum energi, vibrasi, frekuensi. Oh, banyak lah ya, ada 20 di tiga fakir kita udah bahas detail sih. Tapi poinnya adalah saya yang menentukan saya mau menjalankan hukum ini atau tidak. Semuanya adalah your choice gitu. Nah, jadi kalau sekarang aku bersandar kepada Allah, bersandar kemana sih? Gitu. Kalau kita nggak ngerti bersandarnya ke apa? Bersandar kepada hukum Allah. Salah satunya apa? Aku bersandar kepada kalau aku nanam melon, buahnya melon. Oh berarti aku bersandar kalau aku sekarang dihina, panen hinaan, berarti kemarin saya nanam hinaan. Nah sekarang pertanyaannya yang memilih itu siapa? Ya diriku sendiri gitu. Gitu ya. Nah jadi di tahapan ini kan kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa dong. Mau itu ujian kayak mau itu apa. Maka di surat 42 ayat 30 tuh ada kalimat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Disebabkan oleh tanganmu sendiri. Makanya di 3182 juga ada kalimat menarik gini. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Lo kita dibikin susah bukan Allah menganiaya, bukan kamunya milih konsekuensi untuk hidup kamu jadi susah. Ya, udah jelas-jelas harus dimaafin kamu nggak maafin, kamunya jadi berat gimana gitu. Berarti kan semua balik lagi ke konsekuensi gitu. Gitu kan. Tidak bisa dikendalikan siapapun dan mengendalikan siapapun ya Kang. Kenapa coba? Ya karena semuanya pilihan. Makanya di 470 misalkan. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Kebenarannya udah ada, kamu mau beriman silahkan. Dan jika kamu kafir, ya nggak ngerugiin aku juga kata Allah. Kenapa? Karena langit dan bumi punya aku kok gitu. Jadi mau kamu beriman aku nggak untung, mau kamu kafir aku nggak rugi. Terserah aja sih. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada pilihan. 1829 misalnya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan yang barang siapa ingin kafir, biarlah dia kafir. Terserah gitu. Nah jadi sekarang kalau ngomongin aku bersandar kepada Allah, nyandar kemana sih gitu?
Nah, bersandar kepada Allah yang nyandarnya halu, jadi nggak jelas Allahnya yang mana nggak tahu, Allahnya yang bentuknya apa nggak ngerti, Allahnya yang seperti di mana nggak tahu, akhirnya apa? Aku serahkan segala sesuatu yang ke di atas Allahnya di mana, jauh banget gitu misalnya. Ya nggak apa-apa juga sih, kan nggak semua level harus ada di level ini gitu intinya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kita mulai ngerti nih di 13 ayat 11 nih. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Malaikat itu knowledge, sistem. Kita bisa bernafas ada sistemnya. Sel kita membaru ada sistemnya. Makanan masuk diolah oleh usus itu semua sistem itu disebut malakut-malakut gitu. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Mereka menjaga ini semua tubuh atas perintah Allah maksudnya apa? Atas sistemnya Tuhan gitu. Gitu ya. Kita makan udah aja besok tahu-tahu dibuang aja. Nggak tahu prosesnya gimana tahu-tahu dibuang aja udah. Itu kan malakutnya Tuhan, sistemnya Tuhan gitu. Sistemnya Allah lah gitu. Nah, yang menarik di sini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Gitu intinya. Nah, saya mau kaitin sedikit nih. Di 2269-nya. Itu menarik banget. Ini kita kaitin ke Quran dulu lah ya, supaya relate gitu. Allah menganugerahkan hikmah, sorry, jangan 2269 deh, 2186 aja. Nanti baru ke sini. Nih, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Ya jelas lah, Allah gimana nggak dekat orang. Dia adalah kecerdasan-kecerdasan ada di dalam diri kita kok. Dalam puncak kesadaran kita berjumpa dengan dia, gitulah kira-kira. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Nah, sorry ya, kebanyakan orang begitu dengar memenuhi segala perintahnya, langsung mikirnya sholat gitu. Langsung mikirnya puasa gitu. Langsung mikirnya haji. Bukan. Apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku adalah Qorib. Qorib itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila hendaklah ia memenuhi segala perintah. Perintah itu apa sih? Hukumnya. Kalau kamu mengikuti hukum Taurat, ya kamu pasti dapat gitu. Jadi kalau kamu pengen buah mangga, apa yang harus kamu lakukan? Ikuti perintah hukum Taurat. Tanamlah buah mangga gitu. Kalau kamu pengen panen apa ya? Panen kebaikan, apa yang harus kamu perbuat? Tanamlah kebaikan, gitu misal. Sehingga memenuhi perintah dan menjauhi larangan itu berkaitan sama kamu mengikuti hukumnya nggak gitu. Yang jangan-jangan hukum perputarannya nggak jalan nih, nggak ada terima kasih, makanya seret banget hidupnya gitu. Orang nggak pernah kasih gitu. Yang gimana mau datang ke kita frekuensi yang bagus, orang yang dikeluarin frekuensi yang jelek mulu gitu. Meskipun mulutnya teriak nama Allah tapi frekuensinya rendah, dia akan mengikuti hukum frekuensi kan. Dia akan mengikuti frekuensinya gitu intinya. Nah jadi kalau sekarang kalimatnya adalah takwa nih, kita nyambung ke pertanyaannya Mbak Afi nih. Apa kaitannya takwa dengan sadar? Orang yang takwa adalah orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti apa maksudnya? Orang yang takwa adalah orang yang mengikuti selaras dengan hukum semesta. Makanya kalau kita nggak selaras dengan hukum semesta, ya kita akan bertabrakan dengan hukum semesta. Nggak bisa. Masuk dalam wilayah ketakwaan tuh nggak bisa. Dan semua nabi dan rasul yang ditulis tadi ayatnya semua, ilmunya cuma satu kok, ya takwa gitu. Semua para utusan tuh ujung-ujungnya mengajak kita menuju kepada takwa. Takwa tuh artinya apa sih? Waspada, aware, sadar, balik lagi ya, nanti kaitannya ke sini. Atau eling lan waspodo lah, eling lan awas gitu. Berarti apa kaitannya takwa sama sadar? Iya nggak mungkin orang bisa takwa kalau dia nggak sadar. Dan puncak dari ketakwaan adalah kesadaran itu sendiri. Maka sadar dan takwa ini dua mata kok dua mata ya kalau di koin lah ya. Side A, side B-nya lah gitu kira-kira. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan ngerti gini.
Teman-teman, suara saya masih oke nggak? Tar, cek one, cek two. Oke, sip, sip. Thank you, thank you. Nah, jadi kalau tadi bicara eh, Ibrahim ke, Lut ke, semua itu semua kaitannya adalah ngajarin takwa aja. Mereka tuh ngajarin kita untuk selaras dengan hukum semesta gitu. Ya, nah saya kasih contoh di 24 ayat 34 misalnya. Hmm. Di 24 ayat 34, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Udah aja. Mau siapapun nanti ujung-ujungnya kaitannya adalah takwa aja. Makanya di dalam takwa pasti ada kontribusi kebaikan di situ. Maka 684 ini semua contohnya nih. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Nuh sebelum itu juga. Dan kepada sebagian keturunannya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun nih semua nih. Apa ilmu mereka? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas semua termasuk orang-orang yang soleh. Ismail, Ilyas, Yunus, Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umatnya. Dan kami lebihkan dan seterusnya. Karena kenapa? Ujung-ujungnya mereka 16, 128-nya gitu misalnya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Gitu. Nah, berarti ya, kalau kita sekarang lihat, berarti para nabi dan rasul tuh mau ngajarin hukum Taurat nggak? Iya. Tetapi karena nabi dan rasul itu datang dari wilayah yang beda-beda, maka hukum Tauratnya satu, datang ke mereka mengikuti syariatnya masing-masing gitu. Syariat itu jalan ya. Makanya mengikuti budayanya masing-masing. Maka dalam wilayah ritual, ya beda-beda ritualnya nggak ada yang sama. Tapi mau itu Ibrahim, mau itu Musa, mau itu Yesus, Isa, mau itu Muhammad, siapapun itu, mereka sedang mengajarkan Taurat kepada siapapun umat-umatnya lah gitu bahasa gampangnya. Dengan apa? Bahasanya masing-masing gitu. Supaya ada berkesesuaian antara dirinya sama alam yang segitiga pernah kita bahas. Allah sebagai metakosmos, kita sebagai mikrokosmos, semesta sebagai makrokosmos. Kalau di Bali ini namanya Trihita Karana, harmony with God, nature, people. Habluminallah, habluminal alam, habluminan nas gitu. Nah, berkaitan sama pertanyaan Mbak Mel berikutnya, ini Melnya ada dua ya, pusing juga ya ntar. Ini Mel A, Mel B aja ya. Iya nggak sih, Tartar? B, ya, ini yang nanya. Mana sih? Tartar. Benar. Nah, berarti sekarang pertanyaannya, gini loh, gini ya. Begitu kita sedang selaras, nah nanti nanti nyambung ya. Saya ulang dulu sampai sini ya. Oke. Berarti kalau gitu, semua intinya adalah kembali kepada hukum Taurat ya. Taurat turun jadi syariat, syariat turun jadi ritual, ritual turun jadi di sini agama ada di sini gitu. Makanya Tuhan nggak pusing urusan kamu syariatnya terserah aja deh gitu. Yang penting kamu ngikutin Taurat aja udah. Ini jalan yang lurus nih disebutnya gitu. Makanya nggak usah musingin syariat orang lain gitu ya. Nggak usah ngapain buat apa gitu. Karena 2267 itu kalimatnya gini. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu. Ada jalannya masing-masing ya. Jangan sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat. Jalan nggak usah diributin. Dan serulah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus. Ujungnya apa? Taurat. Terus kalau ribut 68, dan jika mereka membantah kamu maka katakanlah Allah lebih tahu siap apa yang kamu kerjakan. Nah jadi nggak perlu ngomong bahwa jalanku lebih benar dari jalanmu. Kenapa? Karena semuanya adalah jalan menuju kepada Taurat yang sama, hukum yang sama. Hukum itu siapa? Rob tadi gitu. Jadi sekarang kalau kita ngomong aku bersandar kepada Allah, iya bersandar kepada apa? Kepada hukumnya. Dan memenuhi hukum atau tidak bukan urusan Allahnya. Kitanya milih atau enggak gitu kira-kira.
Gitu ya. Nah, jadi letak syariat di mana? Di sini, di level 2 nih. Nih, saya kasih contoh nih. Arahnya mau ke Bandung dari Jakarta. Ini titik sampai nih. Tauratnya lah gitu kira-kira. Mau lewat mana? Cipularang? Boleh. Mau lewat mana lagi? Puncak? Boleh. Mau pakai apa? Wush? Boleh. Mau pakai apa lagi? Kereta? Boleh. Mau pakai apa lagi? Travel gitu? Boleh. Terserah. Tapi ujungnya ke sini nih. Nyampe. Karena yang paling penting, semua ini yang di tengah ini yang namanya syariat. Syariat itu artinya jalan loh ya. Jangan salah. Jalan. Ini nanti agama lah sama lah nanti sebenarnya. The way gitu. Tujuannya apa? Titik sampai. Ini finish line-nya di sini gitu. Allahnya lah bahasa gampang gitu. Makanya kan sorry. Maaf, maaf. Lupa saya. Nah, makanya kan poinnya ini dari mulai Jakarta mau ke Bandung, ini opsi-opsinya nih. Jalannya gitu. Mau jalan lewat mana, mau melalui apa, mau gimana pun, yang penting kamu nyampe ke sini. Itu poinnya. Mau jalan kaki kayak, mau pakai mobil, mau pakai motor, terserah. Karena kenapa? Semua ini adalah pilihan sebetulnya. Yang sekarang nyamannya lewat puncak ya, terserah dia gitu. Makanya tadi di 2267 poinnya, syariat nggak usah diributin ya. Mau 11, 2, 3 taraweh misalnya. Mau 3 waktu, 5 waktu gitu. Sehari kalau kita ngomongin sholat gitu misalnya. Mau apalah terserah gitu. Mau arba'in 40 hari misalnya. Mau enggak, mau haji, mau lewat. Terserah deh. Tapi yang jelas kamu sesuai sama hukum semesta nggak? Kenapa? Karena kalau kamu ngejalanin syariat tapi kamu nggak sesuai sama hukum semesta, tetap aja. Tetap aja nggak berkesesuaian sama si segitiga tadi gitu. Sholat jalan tapi korupsi gitu misalnya. Nah, ciri-ciri nanti yang berkaitan sama pertanyaan tadi orang yang selaras. Keselarasan itu dicirikan dengan ketenangan. Pasti ciri-cirinya hidupnya tenang aja gitu. Flowing gitu kalau pakai bahasa kerennya gitu. 4613 misalnya. Nih ciri-cirinya di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya berarti kan kalau dia udah mengatakan harusnya juga mengalami dan menyaksikan ya, bukan hanya ngomong gitu. Jadi di sini mau ngomong kalau kamu udah bersaksi dan kamu kesaksian itu kamu latih tiap saat, jadi istiqomah. Apa yang terjadi? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi bahasa gampangnya, nggak khawatir, nggak berduka cita. Berarti ada kata-kata, ada statement tenang, damai, dan bahagia gitu. Sholat rajin, stres mulu. Puasa rajin, depresi. Umroh rajin, sedih mulu gitu. Gimana? Kok jiwanya jadi nggak tenang ya gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa keselarasan dengan semesta itu yang akan berpengaruh kepada apa? Kepada jiwa kita sebetulnya. Makanya nanti disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Gitu intinya. Nah, begitu kita selaras dengan semesta, dengan Taurat, itu namanya Islam. Begitu agak menjauh, itu namanya murtad gitu. Nah sekarang pertanyaannya menjalankan hukum Taurat tapi nggak menjalankan syariat. Nggak mungkin. Cuman syariatnya aja yang beda gitu. Karena syariat itu pasti selalu ada. Yang mungkin dulu 5 kali sehari di masjid. Sekarang meditasi. Sama aja. Cuman ganti. Tapi nanti namanya aja yang beda. Tetapi nggak mungkin nggak ada caranya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ngeliatin makanan terus kenyang. Nggak mungkin. Tanpa ada syariat mengambil makanannya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi nggak ada bahasa tidak menjalankan syariat itu nggak ada sebenarnya. Yang ada syariatnya udah nggak sama kebanyakan. Yang ada syariatnya udah menggunakan jalan kita masing-masing gitu. Nah pada akhirnya
Ya, ini penting banget nih. Agama itu menawarkan jalan generik, jalan umum gitu. Sebelum kita tahu, pakai jalan umum dulu. Pelan-pelan setelah kamu mengetahui, kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Dan jalanmu itu nggak akan ada yang sama dengan jalan siapapun. Maka proses di sini proses amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing gitu. Akhirnya, kalau kita masih pakai jalan orang lain, berarti kita belum dalam tanda petik ya, belum fully awaken lah bahasanya, belum fully sadar gitu. Kenapa? Karena masih pakai jalan orang lain gitu. Masih nyontohin mereka-mereka yang gitu-gitu. Karena nanti kita akan ngerti dalam konteks ini semua, ini nih, menjalankan syariat harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Iyalah, karena Rasul itu menuntun kita untuk menemukan jalan kita masing-masing gitu. Dimana kalau kita udah menentukan jalan kita masing-masing, confirm. Ini jalanku yang aku yakini. Tanpa ada embel-embel takut ngikutin siapa-siapa, this is my way gitu. Inilah jalan yang benar-benar jalan originalku. Inilah yang nanti yang disebut fitrah gitulah bahasanya. Gitu. Nah, terus ya teman-teman, kalau dengar kata rasul, itu jangan mikir ada orang di luar diri kita namanya siapa, ini rasul. Bukan. Rasul itu artinya utusan. Rasulullah itu utusan Allah. Siapa sih utusan Allah yang ada di dalam diri kita? Nurani kita. Jadi kalau kita ngikuti nurani kita lagi mengikuti utusan dia yang selalu setiap saat dia memberikan sinyal kepada nurani kita gitu. Maka untuk mengikuti nurani kita, penting sekali untuk membuat jiwa kita tenang gitu. Jadi mengikuti tuntunan Rasul itu bukan mengikuti tuntunan yang di luar dalam tanda petik ya. Siapapun itu enggak. Makanya Nabi Muhammad mengatakan istafti kolbak, ikuti kolbu ya. Kenapa? Karena kolbumu itu utusan Tuhan di dalam dirimu. Makanya ya, utusan itu nggak ada di mana-mana, bukan di luar, bukan di mana-mana. Coba kita baca. Berapa ya? 497 lah misalnya. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Wa'lam, a'lam, fa'lam itu sama ya. Kamu tahu banget loh ya. Anna fikum, ada kata-kata fikum nih di sini. Rasulullah. Fi itu inside. Kamu tahu ya, di dalam kamu ini bukan di kalanganmu, si penerjemah kurang berani aja sih kayaknya ngasih kalimat di dalam kamu gitu. Tapi dikasih di kalanganmu. Sebenarnya fikum itu inside. Ketahuilah di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benar kamu mendapat kesusahan. Artinya apa? Rasulullah di sini artinya utusan. Nanti mungkin kalau kita bicara mudahnya adalah inilah yang mengajak kepada kesadaran itu sendiri gitu. Makanya ada otak atau ego, ada hati atau yang disebut dengan nurani gitu. Kalau kamu mengikuti hati nuranimu, maka kamu akan mengikuti Tuhan itu sendiri. Maka kamu akan mendekat kepada Taurat itu sendiri. Maka ketika kamu menurunkan ego, kamu membuka hati nuranimu. Menurunkan ego inilah nanti yang disebut dengan Ramadan salah satunya gitu. Maka hai orang beriman, kamu puasa supaya kamu takwa. Artinya apa? Once hati kamu terbuka, disitulah utusan Tuhan sedang berbicara kepadamu dan kamu akan menjadi tahu apa yang akan kamu lakukan gitu. Gitu intinya. Gitu ya. Jadi atiullah wa ati Rasul tuh bukan ngikutin personnya, bukan. Allahnya adalah realitas. Rasulnya itu adalah nuranimu. Kalau kamu mengikuti nuranimu, pasti kamu nggak akan bertentangan sama realitas gitu kira-kira. Sip ya. Tapi di kelas 2 tambah 2 susah cerita gini gitu. Karena mindsetnya tetap masih person gitu. Mindsetnya pasti masih orang gitulah kira-kira. Nah maka kalau kita bicara Nur Muhammad dalam kurung ruh, jadi gini ceritanya. Allah itu mewujudkan dirinya bentuknya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini concern kepada konteks di mana apa ya bahasanya ya, percikan atau ruh inti lah ya gitu kira-kira.
Jadi dia mewujud menjadi Nur Muhammad lah gitu kira-kira. Nur itu cahaya, Muhammad itu terbaikan gitu. Nah si ini tuh terpercik gitu kira-kira. Bahasa gampangnya. Nah percikan-percikan inilah yang menjadi ruh gitu kira-kira. Makanya atiullah wa ati Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan bukan orang yang namanya Muhammad, bukan. Tapi kesadaran Muhammad di dalam dirimu. Apa? Muhammad itu terpuji artinya. Jadi syahadat mengajak kita untuk menjadi siapa? Apa? Orang yang terpuji gitu. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Artinya apa? Aku bersaksi nggak ada ego selain mengikuti realitas. Dan gitu aja gampangannya. Dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan yang paling terpuji. Berarti aku penting untuk selalu membuat diriku terpuji. Berarti output orang terpuji apa? Sifatnya Allah keluar melalui kita. Bentuknya apa? Welas asih gitu. Jadi ciri orang yang bersyahadat pasti penuh welas asih dalam kesehariannya gitu. Bukan yang teriak-teriak syahadat, bukan. Karena beliau juga kalau diomongin suruh syahadat bisa gitu inti. Tapi poinnya tidak terletak pada ucapan, tidak terletak pada apa namanya kata-katanya, tapi terletak pada kesadarannya gitu. Gitu ya kira-kira.